Gue kira tumbal proyek tuh cuma ada ketika lo tuh mau bangun sesuatu yang bertujuan untuk tempat menjual sesuatu gitu loh, kayak mall atau ruko gitu-gitu. Gak taunya gue baru tahu kalau proyek pembangunan jembatan tuh juga perlu tumbal proyek. Jadi gue dapet cerita ini dari salah satu pendengar kita. Katanya sekitar tahun 2000 tuh ada proyek pembangunan jembatan di daerah Kalimantan. Katanya proyek pembangunan ini tuh makan waktu selama bertahun-tahun gitu, selama proses pembuatannya. Jadi ada mandornya, kita sebut aja Pak Karto. Pas ditunjuk untuk ngebangun proyek jembatan ini, Pak Karto tuh seneng banget, karena ini tuh kalau dilihat-lihat lagi kan proyek gede ya, maybe. Singkat cerita mulai nih proses pembangunannya. Selama pembangunan tuh lancar-lancar aja maybe. Tapi ada tiang yang gak bisa berdiri kokoh gitu. Udah dicoba berbagai cara, di semen, pakai beton, pakai ini itu tuh tetap aja nggak bisa berdiri sempurna kayak bangunan-bangunan lainnya Pak Karto ini. Semua kuli di situ tuh bingung banget, benar-benar nggak kayak biasanya banget lah. Sampai proyeknya tuh sempat di hold dulu beberapa hari, dan Pak Karto tuh ngehubungin teman sesama mandor lainnya. Dia konsul lah panjang lebar, dan temannya tuh bilang, "Loh, kamu nggak pakai Mbah Wiryo emang?" Di situ Pak Karto tuh bingung. Akhirnya dijelasin lah sama temennya. Jadi si Mbah Wiryo ini tuh emang orang pintar yang selalu ngebantu proyek-proyek gede biar lancar. Disuruh lah tuh Pak Karto ke Mbah Wiryo ini. Besokannya pagi-pagi kayak jam 9-an, Pak Karto jalan tuh ke tempatnya Mbah Wiryo. Agak jauh kayak masuk-masuk ke pedalaman sawah gitu. Sampai akhirnya ketemu nih rumahnya. Di situ Pak Karto tuh langsung memperkenalkan diri dan ngasih tahu tuh apa aja keluhannya selama proyek pembangunan. Langsung disuruh tuh sama Mbak Wiryo untuk nanem kepala kerbau di lokasi pembangunan proyek, dan kayak dikasih bacaan-bacaan juga gitu. Akhirnya Pak Karto tuh langsung ke lokasi pembangunan dan minta tolong temennya buat cariin kepala kerbau buat ditanam. Pas udah ditanam, besokannya tuh Pak Karto langsung nyuruh semua kuli untuk ngelanjutin pembangunannya pagi-pagi. Nah pas besokannya ini Muimbi, tetap sama tuh ternyata bangunan tiangnya tuh tetap nggak bisa kokoh. Dan Pak Karto di situ tuh udah kebingungan banget. Nah karena kemarin udah minta nomor telepon si Mbah Wiryo, langsung lah pada saat itu juga dia nelfon Mbah Wiryo pakai HP-nya. Dikasih tahu tuh kalau ini tuh tetap nggak berfungsi. Padahal si Pak Karto tuh udah nanem sesuai petunjuk. Bahkan sampai didoa-doain juga tetap nggak bisa. Akhirnya si Mbah Wiryo tuh di situ langsung nyuruh Pak Karto untuk nyari tumbal lainnya. Tapi Muibi, kali ini tuh udah bukan binatang lagi, tapi manusia. Kaget banget tuh sebenarnya si Pak Karto ngedenger itu. Tapi demi keberhasilan proyek ini, Pak Karto tuh rela buat dengerin si Mbah Wiryo. Di situ Pak Karto diminta untuk cari tumbal 2 kuli yang kerja di situ juga. Nah, karena si Pak Karto bingung untuk ngerjain ini sendirian, akhirnya dia ngajak satu orang kepercayaannya yang udah kerja bareng sama Pak Karto dari lama. Tapi kuli juga, Nat? Kuli juga sih, Moy. Tapi dia tuh orang kepercayaannya si Pak Karto ini, bisa dibilang kayak asistennya gitulah. Nah, sebut aja namanya tuh Mas Raihan. Diceritain lah semuanya ke Mas Raihan ini. Dan Mas Raihan di situ tuh ngasih tahu gimana kalau ngerjain proyek ini tuh pas lagi hujan gede, jadi tuh jalanan licin dan dibikin celaka aja. Nanti dibantu senggol sama Mas Raihan. Pokoknya ini tuh kalau dibayangin tuh bener-bener di luar nalar banget Muimbi. Gue aja sampai ngilu sendiri. Terus abis itu akhirnya udah nih, karena musim hujan juga, pas banget lagi ngerjain proyek tuh hujan deras. Pas lagi hujan-hujannya, semua kuli tuh disuruh tetap kerja karena ngejar target waktu. Terus ada nih satu kuli namanya Mas Riko. Dia tuh ditargetin nih sama si Mas Raihan untuk jadi tumbalnya. Jadi si Mas Riko ini tuh lagi ngecek sambungan besi tiang di bawah jembatan. Nah karena di situ hujannya lagi deras banget, pasti kan airnya tuh kena mata terus kan. Jadi si Mas Riko ini tuh nggak bisa ngeliat jelas-jelas banget lah, karena di situ dia tuh juga terus-terusan ngelap mukanya pakai tangannya dia. Terus si Mas Raihan ini tuh ngebuat celakanya dengan ngebuat pegangan tangga yang ada bautnya itu tuh dibuat kendor sama dia. Akhirnya si Mas Riko ini tuh jatuh, kepalanya kejedot dan langsung jatuh ke kerikil-kerikil semen dan aspal. Anjir.